Halo semua, selamat bertemu dengan saya di seri kuliah Aljabar Linear Elementer ya, atau dasar-dasar aljabar linear. Pada seri kuliah kali ini saya akan menggunakan buku dasar-dasar aljabar linear terbitan Gajah Mada Press ya. Ini buku ini ditulis oleh Ibu Indah, Bu Sri Wahyuni dan Bu Yeni ya. Oke, jadi aljabar elementer adalah dasar untuk belajar aljabar linear ya. Jadi isinya kurang lebih masih sebatas hitungan ya. Biasanya di aljabar linear ini sering dipelajari di teknik ya, atau di program studi lain yang non matematika. Namanya macam-macam ya. Kadang ada aljabar linear biasa, ada aljabar linear elementer, atau kadang ada juga matematika rekayasa ya. Oke, pada dasarnya intinya adalah tentang matriks dan vektor. Ya, ada juga di prodi yang mengatakan ini mata kuliah matriks dan ruang vektor ya. Oke, di buku ini sendiri ada 7 buah bab ya. Tapi kita akan pelajari mungkin bab 1, bab 2 ya. Bab 1 tentang matriks dan sistem persamaan linear, bab 2 tentang determinan, bab 3 tentang vektor ya, bab 4 tentang basis dan dimensi, bab 5 tentang nilai eigen dan vektor eigen ya. Nah, untuk aplikasinya mungkin seperti rantai Markov itu sudah ada mata kuliah sendiri yang mengcovernya ya. Oke, inti dari kuliah aljabar elementer, atau saya singkatnya ALE ya. Inti dari kuliah ALE adalah tentang matriks dan vektor ya. Oke, vektor itu sendiri tentu masih banyak pandangan ya. Saya akan bahas dari 3 pandangannya, dari pandangan mahasiswa fisika, pandangan mahasiswa komputer sains, dan pandangan mahasiswa matematika itu sendiri. Oke, jadi yang pas sebelah kiri saya kata-kata vektor ditinjau dari sudut pandang fisika, yang tengah sudut pandang matematika, yang kanan dari sudut pandang komputasi. Dari sudut pandang fisika, vektor itu biasanya dikatakan adalah sesuatu yang punya besar dan arah ya. Besar dalam artian panjang panahnya itu sendiri, dan arahnya ditunjukkan dibanding arah panahnya ya. Jadi ada vektor yang seperti ini, ada vektor yang seperti ini ya. Oke, atau juga ada vektor yang di sini. Nah, kadang-kadang vektor itu untuk dimensi 2 ya, tentu disimbolkan dengan 2 buah bilangannya, misal 1, 2. Oke. Nah, besarnya sering dikatakan sebagai panjang vektor ini ya. Dan kita bisa menghitung panjangnya atau besarnya itu dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat misal. Oke, kemudian kalau kita bisa jumlahkan 2 buah vektor ini ya. Jadi vektor ini dan vektor ini ya tinggal didekatkan saja panahnya gitu ya. Oke. Nah, sedangkan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil penjumlahan 2 vektor. Kemudian bisa juga dikalikan 2 vektor ya. Dikalikan dengan 2 artinya vektor yang semula panjangnya segini, jadi kalau dikalikan skala 2, misalnya V ya, kita kalikan 2V, itu akan menjadi vektor yang panjangnya 2 kali lipat. Tapi tentu dengan tidak merubah arah ya. Nah, dia itu bisa merubah arah kalau mengalihkan dengan skala negatif ya. Cuman arah jadi berkebalikan ya. Sini. Oke, ini min 2V, ini 2V. Itu dari sudut pandang fisika ya. Nah, sedangkan dari sudut pandang mahasiswa komputasi ya, vektor adalah pasangan bilangan aja ya. Kalau di fisika itu 1, 2 itu ya seperti punya arah gitu ya. Di dimensi 2 itu punya arah. Kalau di dimensi 3 juga punya arah tentunya ya. Kalau di komputasi cuma pasangan aja. Oke. Misalkan yang pertama ini adalah tinggi badannya, yang kedua ini adalah
berat badannya, ya. Nah, ini kalau dikatakan besarnya kayak gimana, tentu tidak seperti fisika. Ini tidak dipandang sebagai sebuah panah yang punya arah gitu ya. Ini sekedar dua buah bilangan yang mungkin kadang tidak punya hubungan ya, ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Yaitu pandangan di komputer seperti itu. Dia tidak punya, seperti tidak punya arti gitu ya, angka-angkanya gitu ya. Nah, tentunya kalau ditukar ya dengan, tapi tentu tetap aja urutannya itu berpengaruh di sini ya. Jadi tentu ini adalah dua buah vektor yang berbeda. Oke. Sementara di matematika sedikit berbeda ya. Di matematika itu ya sebenarnya masing-masing ini komponen tidak punya arti terlalu banyak ya, tapi juga bisa dilihat sebagai panah seperti di fisika ya. Nah, cuman bedanya kalau di fisika panah itu bebas ya. Mau di sini panah fisika, ini vektor juga. Mau di sini vektor juga ya. Untuk di matematika sedikit berbeda. Untuk di matematika vektor itu dipandang panah, tapi hanya ujung awalnya itu ada di titik asal ya, yaitu 0,0 ini ya. Jadi kalau punya dua vektor seperti itu, selalu punya awal yang sama di titik 0,0. Oke. Tapi tentu saat menjumlahkan kita pindahkan seperti ini ya, seperti di fisika tadi ya. Oke. Dan jadi ini adalah hasil jumlahnya. Kalau ini U, ini V, makanya U tambah V. Dan seperti fisika juga bisa dikalikan dengan suatu skalar seperti itu ya. 2U. Tentunya arah panahnya tetap, tapi besarannya ya jadi 2 kali lipat ya. Kalau negatifnya berarti arahnya menjadi sebaliknya. Kalau dikalikan setengah U berarti menjadi besarnya atau panjangnya jadi setengahnya ya. Tapi sebenarnya ini bukan vektor yang dikenal anak matematika sebenarnya, atau dikenal matematikawan ya. Ini sekedar gambaran awalnya saja ya. Sebenarnya di matematika vektor itu tidak mesti punya besar ya, dan arah juga tidak mesti ya. Nah, tentu ini seperti tidak make sense ya. Kalau kita gambar di dimensi 3 juga ada arahnya, ada besarnya, panjangnya vektor. Tapi sebenarnya itu menjadi apa namanya? Tidak terlihat lagi saat memasuki dimensi yang lebih besar ya. Misal di dimensi 4 ke dimensi 5, kayak gimana arahnya, kayak gimana besarnya ya. Walaupun sebenarnya besarnya masih bisa dilihat kok kalau vektor di dimensi 4. Tapi bagaimana kalau vektornya adalah sesuatu yang abstrak ya, yang tidak bisa digambarkan seperti itu. Oke. Nah, untuk vektor dalam matematika sendiri, kita akan pelajari vektor dalam bentuk abstrak matematika ya. Itu akan kita pelajari di mata kuliah namanya aljabar linier. Karena ini aljabar elementer, kita akan sedikit menyamakannya dengan seperti orang fisika ya, yaitu seperti punya arah dan punya besar ya. Tapi pada dimensi tinggi nanti kita akan pelajari di akhir dari seri kuliah ini bahwa arahnya kadang nanti di dimensi yang lebih tinggi tidak terlihat jelas ya, atau malah arahnya tidak ada ya. Oke, itu sedikit gambar tentang vektor. Bagaimana dengan matriks? Oke, tapi sebelum kita masuk ke matriks ya, saya akan berikan sebuah operasi dasar pada vektor ya. Jadi kalau kita punya dua buah vektor, misalkan U sama dengan AB, kemudian vektor V sama dengan CD, maka vektor U tambah vektor V itu gampangnya A tambah B tambah C
D. Oke, dan ini sama dengan A tambah C, D tambah D. Oke. Bagaimana dengan perkalian skalar ya? Jadi kita mengenal dua buah operasi di vektor ya. Penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Jadi kalau kita punya 3 kali AB atau katakan ini K ya, suatu bilangan tertentu ya, itu sama dengan KA KB ya. Ini dua buah operasi pada vektor. Gimana geometrisnya? Oke, ini koordinat kartesiannya ya. Jadi kalau kita punya vektor V, namakan V sama dengan 1, 2. Oke, ini kita namakan sumbu X ya, ini sumbu Y. Maka vektor V sama 1, 2 itu ya, kalian sudah belajar di SMA juga ya, adalah satu ini menyimpulkan kalau kita melangkah sepanjang sumbu horizontal X satu buah, kemudian dilanjutkan dengan melangkah 2 anak tangga di sumbu Y atau sumbu vertikal ya. Di 1, 1, 2. Jadi ujungnya di sini ya. Seperti itu. Oke. Kalau kita punya vektor lain namakan vektor W, yaitu sama dengan 2, 3. Maka vektornya adalah 1, 2 ya. Kemudian naik 3 kali langkah ya, 1, 2, 3. Jadi vektor seperti ini ya. Gimana kalau vektor dijumlahkan ya? Intinya ya itu seperti menjumlahkan langkah di sumbu X dan langkah di sumbu Y. Jadi kita dari sumbu V kita melangkah 1 gitu, 1, kemudian langkah 2 ya, sumbu paling kedua ini 1, 2, oke. Kemudian melangkah searah sumbu X 2 kali, 1, 2 gitu ya. Kemudian melangkah lagi searah sumbu Y 3 ya, 1, 2, 3 ya, ini 5. Oke, kayak gini hasil penjumlahannya. Maaf ya kalau gambarnya miring ya, karena emang saya tidak begitu pintar menggambar ya. Jadi ini apa jadinya ya? Jadi ini adalah 3, 5 ya. Nah, ini bisa lihat penjumlahan V tambah W kan, V tambah W itu sama dengan 1 tambah 2 ya, 3, 2 tambah 3, 5. Jadi make sense ya. Oke, bagaimana dengan perkalian skala? Perkalian skala ya, kalau kita punya vektor 1, 2, kalau kita kalikan dengan 2 artinya langkahnya dijadikan 2 kali lipat ya. Awalnya melangkah ke sumbu X 1 kali menjadi 2 kali ya. Kemudian awalnya melangkah di sumbu Y 2 kali, 1, 2 menjadi 4 kali ya. Oke, jadi ya, jadi 2, 4 ya. Nah ini adalah, maaf, ini harusnya sejajar ya. Saya aja gambarnya kurang bagus ya. Ini adalah 24 ya. Jadi langkahnya 2 kali, awal langkah 1 kali ke sumbu X jadi 2 kali, 2 kali sumbu Y jadi 4 kali gitu ya. Kalau kita lihat panjangnya pakai rumus Pythagoras, maka panjang V ini adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 5 ya. Sementara 2V ini akar dari ini ya, 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti 4 tambah 16, 20 ya, sama dengan akar dari 20. Nah 20 sendiri 4 kali 5 ya, sama dengan akar 4 kali 5, sama dengan akar 4 dikali akar 5, sama dengan 2 kali akar 5. Jadi kita lihat bahwa panjangnya 2V ini ya benar-benar 2 kali dari panjangnya V ya, besarnya ya. Jadi make sense semuanya ya. Oke, matriks. Apa itu matriks ya? Matriks saya sudah kenal juga di SMA sebenarnya. Di SMA kita punya matriks misal adalah kotak yang berukuran sekian kali sekian, n kali m ya.
yang isinya adalah bilangan gitu ya. Misalnya kita punya matriks 2 kali 2 ya. Ya. 2 3 1 1. Nah, ini ya bisa pada sebagai kolomnya itu 2 vektor atau barisnya 2 buah vektor. Ini kita namakan kolom ya, ini kita namakan baris gitu ya. Sebenarnya di aljabar linear ini juga sebuah vektor ya. Tapi bagaimana dengan besaran arahnya kita nggak tahu ya, karena abstrak gitu. Nanti kalian akan lihat bahwa di mata kuliah aljabar linear bahwa ada vektor yang lebih abstrak dari ini ya. Nah, ini kalau kita punya 2 buah matriks, misalkan satu lagi, oke, kedua matriksnya bisa kita jumlahkan ya. Penjumlahan matriks ya gampang, 2 tambah 5. Ini kan adalah elemen ke 1 1 ya, baris 1 kolom 1. Ini baris 1, baris 1, ini baris 2 ya. Kolom kedua, kolom 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 ya. Jadi kadang ditulis seperti ini. A11, A12, A1, A21, A2, 2. Kalau dijumlahkan ya dijumlahkan per komponen ya. 2 tambah 5, 3 tambah 1, 1 tambah min 2, 1 tambah 3. Oke, 2 tambah 5 kan 7. Sementara 3 tambah 1, 4. Oke, 1 tambah min 2, 1 tambah 3, 3. Dan kita mengenal juga perkalian skalar di matriks ya. Jadi otomatis kita kali skalar itu 3 misalnya, maka 3 ini mengali per elemen ya. 3 kali 2 kan 6, 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, ini juga 3 ya. Tidak susah, sudah kalian belajar di SMA juga. Nah ini kalau kita pilih 2 matriks, kita bisa juga mengalihkan ya. Perkalian matriks itu kayak gimana sih? Ya ini agak ribet juga ya, dan saya nggak suka bagian-bagian seperti ini, tapi ternyata matriks sangat berguna ya untuk di dunia matematika ya. Cuma memang dari dulu saya tidak menyukai perkalian matriks ini, karena apa? Menghitungnya panjang sekali ya. Dan tapi nantinya kalian tahu bahwa hal ini, perkalian matriks bukan hal penting di aljabar ya, tapi mau nggak mau harus bisa ya. Kalau nggak bisa ya percuma juga sebenarnya ya. Jadi ini kemampuan dasar kalian di aljabar, harus bisa mengalihkan matriks ya. Dan ini sudah dipelajari di SMA ya. Caranya gimana? Yaitu kita punya baris, kita kali kolom gitu ya. Ini kali kolom ya. Ini juga kali kolom. Jadi kalau kita punya A11 di sini, maka itu ada perkalian ini dengan ini ya. Oke. 1 kali 1 1 ya. 1 kali 1 kali 0, tapi ditambah nih 1 kali 0. Nah ini adalah elemen hasil perkaliannya yang di baris 1 kolom 1 ya. Jadi ini dikalikan ini ya, seperti ini. Kemudian untuk yang kolom di sini, maka ini kali ini ya. Jadi 1 kali 2 tambah 1 kali min 1. 1 kali 2 tambah 1 kali min 1. Nah untuk kolom yang ini, maka ini kan kolom A21 ya. Bukan kolom A21, jadi unsur di elemen ke baris kedua kolom pertama. Oke. Berarti adalah perkalian baris kedua dikali kolom pertama ya. Baris kedua dikali kolom pertama. Ya. Jadi 1 2 dikali 1 0. 1 kali 1 ya. 1 kali 1 2 kali 0 ya. Kemudian juga ini yang A22 berarti kolom kedua kali baris kedua kali kolom kedua ya. 1 kali 2 tambah 2 kali min 1. Oke. Dan hasilnya adalah 1 1 1 dan ini adalah 0. Oke. Nah untuk matriks, kita punya 2 buah matriks ya.
Karena perkaliannya seperti ini, baris kali kolom. Oke. Maka kalau kita baris ini harus 2, kolomnya harus 2 ya. Berarti haruslah kolom matriks pertama ini harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi untuk bisa dikalikan harus dipenuhi syarat seperti itu ya. Artinya kita dapatkan bahwa jadi haruslah R ini harus sama ya, agar dua buah matriks bisa dikalikan. Ya, demikian adalah pendahuluan dari seri video aljabar linear elementer yang pertama ya. Ini pendahuluan aja. Jadi